Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Gurwali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara menjawab tryout pada modul yang pertama ya, yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Nah, jadi nanti kita akan menjawab post-test dari modul satu, kemudian post-test yang kedua, dan juga post-test yang ketiga ya. Pastikan Bapak Ibu menyimak video ini sampai dengan selesai. Nah, langsung saja kita masuk ke menu sertifikasi pendidik. Nah, pastikan ya untuk Bapak Ibu di sini pada modul satu yaitu pembelajaran sosial emosional. Di sini untuk materinya itu sudah dijawab ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang memerlukan untuk cara menjawabnya nanti saya akan sematkan di kanan atas ini. Untuk Bapak Ibu bisa klik dan juga Bapak Ibu bisa nonton ya dari keempat materi ini ya. Nah, kemudian setelah mengerjakan materi itu, Bapak Ibu di sini akan mengerjakan post test ya. Nah, ini ada post test 1, kemudian 2 dan juga ketiga baru nanti Bapak Ibu mengerjakan jurnal pembelajaran yang ada di bawah ini. Nah, langsung saja ya kita masuk ke dalam post test yang pertama. Kita pilih di sini PSI 1 ya. Nah, kita pilih di sini kita klik mulai post test ya. Soal yang pertama ya, dari 5 soal di sini Bu Indah adalah guru kelas 6 SD dalam tugas kelompok. Bu Indah memperhatikan bahwa siswanya, yaitu Danu dan Ninda, bertengkar akibat adanya perbedaan pendapat. Nah, Anda mencoba melerai dan membimbing mereka agar saling menghargai pendapat satu sama lain. Namun, Danu berpendapat bahwa Ninda selalu ingin mengambil alih semua keputusan dan menolak ide dari anggota kelompok lainnya. Sementara Ninda merasa bahwa pendapat dari anggota lain tidak sesuai dengan instruksi tugas. Ia juga menginginkan pekerjaan kelompok ini cepat selesai dan mengikuti cara-cara darinya. Alhasil, di antara Danu dan Ninda tidak ada yang ingin mengalah dan meminta maaf satu sama lain. Nah, dalam situasi ini, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Indah agar Danu dan Ninda dapat menunjukkan keterampilan sosial dalam bekerja sama? Nah, ini soalnya kita lihat jawabannya ya. Nah, kita lihat jawabannya di sini. Nah, ini jawaban yang tepat di sini adalah D ya, yaitu menginisiasi sesi refleksi diri untuk para siswa dalam bekerja kelompok. Dan pentingnya mendengarkan dan menghargai satu sama lainnya karena tadi tidak mau mendengarkan pendapat orang lain ya. Nah, ini dibuatkan sesi refleksi diri. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, Pak Andi adalah wali kelas yang sering mengingatkan siswa untuk datang tepat waktu ke sekolah dan masuk kelas sesuai jadwal. Namun belakangan ini banyak siswa yang mulai memprotes karena Pak Andi sendiri sering datang terlambat. Apabila ditelusuri, keterlambatan Pak Andi bukan tanpa alasan, akan tetapi Pak Andi sedang merawat orang tua yang sakit dan terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama ketika pagi hari sehingga datang terlambat. Meskipun demikian, siswa tidak mengetahui alasan keterlambatan tersebut sehingga mereka merasa ada ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan Pak Andi ya. Jika Anda menjadi Pak Andi, bagaimana cara menyikapi para siswa? Nah, di sini kita lihat ya, jawaban yang tepat adalah di sini adalah D ya, yaitu melakukan evaluasi diri dan mencari solusi alternatif sehingga dapat berkomitmen untuk datang tepat waktu ke sekolah ya, walaupun ada keterlambatan di rumah ya, karena sedang sakit orang tua. Nah, ini mencari solusi alternatif. Kemudian kita klik selanjutnya ke soal nomor 3. Anda adalah guru yang ingin mengajarkan konsep pertolongan pertama pada kecelakaan kepada siswa kelas 4 SD. Anda meminta para siswa untuk berkelompok dan melaksanakan praktik bermain peran ataupun role play dengan cara salah satu siswa berpura-pura terluka ringan dan yang lain menjadi penolong. Pada saat ketika kegiatan berlangsung, para siswa terlihat sangat antusias, namun banyak yang tidak memperhatikan arahan dari Anda ya. Nah, di sini terlihat banyak siswa bermain-main saat role play hingga berlarian. Anda berusaha menghentikan kegaduhan dan mengarahkan siswa kembali ke aktivitas yang lebih terarah. Tetapi sebagian siswa justru semakin menjadi gaduh, bahkan ada yang menolak mengikuti instruksi Anda. Dalam situasi ini, apa tindakan yang Anda lakukan ya?
Nah, di sini kita lihat jawaban yang paling tepat ya, yaitu B di sini, yaitu menghentikan kegiatan role play atau bermain peran serentak dan meminta siswa bergantian melakukan role play di depan kelas sehingga berjalan kondusif ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam rangka membangun school well-being ya, Anda mengusulkan pembentukan satuan tugas ataupun satgas anti perundungan ataupun bullying ya. Pada awalnya, program ini disambut baik oleh para guru dan siswa hingga banyak di antara mereka mendaftarkan diri sebagai anggota satgas. Namun tim dari perwakilan guru khawatir jika nantinya tidak dapat meluangkan waktu untuk membina dan menjalankan tugas di satgas karena beban mengajar yang tinggi. Kondisi ini juga dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas program-program yang akan dilaksanakan nantinya. Sehingga dampak nyata dari keberadaan Satgas ini sepenuhnya tidak terasa ya. Melihat situasi ini, tindakan apa yang Anda lakukan? Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah kita lihat ya. Nah, yaitu B di sini, yaitu bersama-sama mengkaji program dengan menyesuaikan kondisi para anggota setiap sehingga program tetap memiliki dampak dan berjalan efektif. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Anda adalah guru matematika di sebuah SMA. Untuk mengajarkan konsep statistika, Anda merancang sebuah proyek experiential learning yang dikemas dengan proyek menganalisis data dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa akan mengumpulkan data, menganalisisnya, dan mempresentasikan temuan mereka dalam bentuk laporan dan presentasi. Anda berencana melibatkan guru bahasa Indonesia untuk membantu mereka dalam menulis laporan yang baik, dan guru BK untuk memfasilitasi keterampilan komunikasi dan kerja sama tim. Beberapa guru di sekolah merasa proyek ini akan terlalu banyak, melibatkan waktu di luar kelas dan khawatir mengganggu jadwal pelajaran mereka. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Nah, jawabannya di sini adalah yang paling tepat, yaitu C ya, yaitu mengadakan diskusi kolaboratif dengan guru sehingga untuk menjelaskan manfaat lintas mata pelajaran dalam proyek ini dan mengatur pembagian waktu. Nah, jadi setelah dikerjakan ya untuk PSC yang pertama, ini mendapatkan hasil post-testnya itu 25/25 ya. Untuk jawaban yang benarnya. Nah, di sini kita lihat ada bobot nilainya ya. Nah, ini ada bobot nilainya 5, kemudian 4, 3, 2, 1 ya. Nah, jadi di setiap soal itu ada bobot nilainya dan juga jawabannya ya. Nah, bobotnya itu 1 sampai dengan 5. Nah, pertanyaannya apakah nanti akan mempengaruhi penilaian ataupun yang lainnya? Tidak ada ya. Nah, jadi untuk post-test ini untuk bahan Bapak Ibu pelajari yang untuk nantinya Bapak Ibu mempersiapkan diri mengikuti ujian. Nah, sekarang kita keluar. Kemudian kita masuk ke dalam PSE yang kedua. Nah, ini sudah 25 ya, udah tercentang untuk poinnya. Sekarang kita masuk ke PSE yang kedua. Langsung saja kita klik di sini, kemudian klik mulai post test ya. Soal yang pertama, ketika Anda bergabung ke sekolah Bina Bangsa, Anda melihat beban mengajar yang tinggi dan banyaknya modul serta teknologi yang perlu dipelajari. Untuk itu, Anda mengusulkan forum belajar bersama. Forum ini dirancang sebagai wadah bagi para guru di sekolah Anda untuk saling berbagi pengalaman seputar kesejahteraan di kelas dan tempat untuk mendukung satu sama lain. Sebagian guru menyambut positif inisiatif tersebut, namun beberapa guru lain menyampaikan keberatan karena meragukan efektivitas forum. Selain itu, saat ini telah terdapat beberapa forum guru di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Dalam situasi ini, tindakan apa yang Anda lakukan untuk meyakinkan para guru ya? Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah di sini menjelaskan manfaat forum tersebut dalam meningkatkan well-being guru secara persuasif. Nah, kita klik selanjutnya ya. Kemudian soal nomor 2, dalam sebuah kegiatan kelompok, Siti merupakan siswa yang rajin, tetapi ia selalu merasa dirinya tidak cukup pintar dan seringkali merasa takut untuk berpendapat di depan teman-temannya.
Sebagai guru, Anda mendorong dan memberikan kesempatan bagi Siti untuk berpendapat di dalam kelompok dan mengajak siswa lain untuk memberikan dukungan positif. Namun, pada saat Siti mencoba memberikan pendapat, anggota kelompok lain langsung mengoreksi pendapatnya yang tidak sesuai dengan instruksi tugas. Hal ini membuat Siti merasa malu dan semakin enggan untuk berbicara. Sebagai guru, apa tindakan yang paling tepat untuk diambil dalam situasi ini? Nah, untuk jawaban yang paling tepat ya, di sini adalah E ya, yaitu membimbing kelompok agar memberikan masukan secara empatik dan konstruktif dan mendorong Siti untuk terus melatih kepercayaan diri. Nah, kita klik selanjutnya. Pak Budi adalah seorang guru SMP yang sedang melihat para siswanya berkumpul di area belakang gedung sekolah. Saat Pak Budi mendekat, ia mencium bau asap rokok dan mendapati bahwa mereka sedang merokok secara sembunyi-sembunyi. Pak Budi segera menegur dan melakukan intervensi atas tindakan mereka. Namun, salah satu siswa mengatakan bahwa sering melihat Pak Budi merokok di area sekolah dan membuat mereka mencontoh tindakan buruk tersebut. Situasi ini akhirnya membuat Pak Budi berpikir tentang perannya sebagai panutan dalam pendidikan karakter di sekolah. Jika Anda adalah Pak Budi, sikap apa yang mungkin Anda lakukan? Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah B ya, yaitu mengakui kesalahan Anda dan mengajak mereka untuk bersama-sama berkomitmen berhenti merokok. Nah, kita klik selanjutnya. Anda adalah guru IPS di SMP yang ingin mengajarkan konsep kewirausahaan kepada siswa kelas 8. Anda merancang kegiatan experiential learning berupa proyek Market Day, di mana siswa akan merancang produk sederhana, membuat strategi promosi, dan menjual produk mereka secara terbuka dalam satu hari pameran. Untuk mendukung keberhasilan program ini, Anda berencana melibatkan guru bahasa Indonesia untuk membimbing pembuatan proposal usaha, guru seni untuk membantu desain kemasan, dan guru BK untuk memantau dinamika kelompok serta mengembangkan keterampilan sosial siswa. Anda juga mengundang orang tua untuk hadir sebagai pengunjung dan memberi umpan balik pada hari pameran. Namun, sebagian guru mata pelajaran lain merasa khawatir kegiatan ini akan menyita waktu pembelajaran mereka dan orang tua juga mempertanyakan urgensi mengapa harus hadir dalam kegiatan ini. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Nah, untuk jawaban soal nomor 4, yang paling tepat di sini adalah E ya, yaitu mengadakan pertemuan koordinasi dengan guru-guru dan perwakilan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran dari proyek ini. Kemudian membagi peran secara proporsional. Kita klik selanjutnya. Anda adalah guru kelas 3 SD. Minggu ini, Anda ingin menerapkan pendekatan experiential learning dengan tema mengerjakan pekerjaan rumah. Tujuan pembelajaran adalah agar siswa memahami pentingnya tanggung jawab terhadap tugas rumah dan meningkatkan keterampilan hidup mereka. Akan tetapi, salah satu siswa, Andi memberikan pendapat bahwa ia enggan untuk melakukan pekerjaan rumah karena merasa pekerjaan tersebut bukan tanggung jawabnya. Andi juga menceritakan bahwa ia pernah ingin membantu memasak, namun ia ditegur oleh orang tuanya karena akan membuat dapur berantakan dan juga orang tuanya mengatakan jika Andi terlalu dini untuk memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Mendengar pendapat Andi, tindakan apa yang Anda lakukan? Jawabannya di sini adalah yang paling tepat C ya, yaitu memberikan pemahaman kepada Andi terkait manfaat tugas tersebut dan mengarahkannya untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak berat, seperti merapikan tempat tidur atau barang pribadi ya. Kemudian kita klik cek ulang jawabannya. Nah, ini mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4 dan 5 ya. Nah, kemudian di sini kita klik kumpulkan ya. Kita klik kumpulkan. Nah, ini sudah keluar hasil dari post-testnya yaitu 25/25 ya. Nah, ini adalah jawaban yang benar, Bapak Ibu. Nah, jadi ini ada bobot nilainya seperti yang dijelaskan tadi. Ada bobot yang memang terdapat pada setiap jawaban. Nah, kemudian kita klik keluar.
Dan kita langsung geser ke bawah ya. Nah, di sini untuk post test yang pertama dan kedua sudah terjawab. Nah, sekarang kita lanjut ke post test yang ketiga ya. Nah, di sini langsung saja kita klik mulai post test. Nah, soal nomor satu, Abi merupakan siswa kelas 4 SD yang dikenal aktif dan sering membuat gaduh di kelas. Suatu hari, seorang siswa menuduh Abi mengambil penghapus yang hilang dari meja ketika jam istirahat. Banyak siswa langsung percaya karena reputasi Abi sebelumnya yang sering jahil. Abi membantah dengan keras, bahkan sampai menangis karena ia merasa tidak mengambilnya. Namun, tidak ada yang membelanya. Bu Ani sebagai wali kelas mempercayai tuduhan itu karena mayoritas siswa satu suara menyalahkan Abi. Namun, beliau belum pernah melihat Abi menangis dan sangat sedih seperti itu sehingga timbul keraguan. Abi bukanlah pelakunya. Apa tindakan yang tepat, yang paling tepat yang sebaiknya dilakukan Bu Ani? Nah, di sini jawaban yang paling tepatnya adalah B ya, yaitu menginisiasi sesi mediasi antara Abi dan siswa yang menuduhnya untuk mengetahui kedua sudut pandang. Lalu menyampaikan pada kelas bahwa tuduhan harus disertai bukti agar adilnya untuk semuanya. Nah, kemudian kita klik selanjutnya ya. Nah, untuk soal nomor 2, dalam pembelajaran IPS kelas 7, Anda membagi siswa ke beberapa kelompok untuk mendiskusikan peristiwa penting dalam sejarah. Nah, di salah satu kelompok, Ardi tampak tidak aktif. Ia duduk diam dan tampak ragu saat teman-temannya berdiskusi. Anda mengetahui bahwa Ardi adalah siswa yang pendiam dan sering merasa canggung dalam situasi sosial. Setelah Anda tanyakan secara pribadi, Ardi mengaku takut salah bicara dan khawatir dijadikan bahan ejekan. Anda ingin membantunya agar lebih percaya diri dan terlibat aktif, tetapi juga tidak ingin membuatnya merasa dipaksa atau diperhatikan secara berlebihan oleh teman-temannya. Bagaimana strategi yang akan Anda terapkan ya? Nah, jawaban yang paling tepat ya di sini adalah C ya, yaitu mendampingi Ardi secara personal dan memberinya kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu melalui diskusi kecil dengan Anda ya sebelum bergabung di dalam kelompok. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke soal nomor 3. Pada pertengahan semester, Anda melihat banyak siswa tampak lelah, kurang fokus, dan tidak bersemangat. Sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Anda bersama guru BK merancang program cinta diri dan kesehatan mental untuk membantu siswa mengelola stres melalui kegiatan refleksi dan relaksasi yang disisipkan di sela pembelajaran. Agar program berjalan optimal, guru perlu mengikuti pelatihan singkat sebagai fasilitator di kelas. Namun, saat rencana ini disampaikan kepada guru mata pelajaran, muncul beberapa penolakan ya. Mereka menilai kondisi siswa adalah hal yang wajar bagi remaja, bukan tanggung jawab sekolah dan merasa program ini bisa mengganggu waktu belajar. Salah satu guru bahkan berkomentar, anak-anak zaman sekarang memang begitu, jangan dibesar-besarkan. Itu urusan orang tua, bukan sekolah. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Nah, di sini jawaban yang paling tepatnya adalah A ya, yaitu menjelaskan kembali tujuan program dengan empatik dan berbasis data. Dalam diskusi para guru, mendengarkan kekhawatiran mereka dan mendiskusikan solusi agar program dapat dijalankan. Nah, kemudian kita klik selanjutnya ya. Kita masuk ke soal nomor 4. Anda adalah guru IPA ST yang ingin mengajarkan konsep daur ulang dan pengelolaan sampah kepada siswa kelas 4 ya. Untuk menerapkan experiential learning dan merancang proyek Eco Project yang bertujuan untuk mempelajari pengelolaan sampah, pembuatan karya produk daur ulang sederhana dari sampah dan presentasi hasil karya yang akan ditampilkan dalam pameran. Anda melibatkan guru prakarya, bahasa Indonesia, dan BK untuk mendukung berbagai aspek proyek, serta melibatkan orang tua untuk mendukung pengumpulan bahan baku dan mengundang hadir di pameran. Namun muncul keluhan dari guru yang merasa khawatir akan mengganggu jam pelajarannya.
Selain itu, siswa dan orang tua juga mengeluh karena harus mengumpulkan barang daur ulang dari rumah dan orang tua merasa terbebani harus membantu kegiatan ini di tengah kesibukan. Sementara anak-anak dianggap belum mampu mengerjakan tugas ini secara mandiri. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Nah, di sini jawabannya adalah D ya, yang paling tepat yaitu melakukan diskusi dengan perwakilan orang tua siswa dan guru untuk memahami kesulitan dan mendapatkan solusi yang saling mendukung agar proyek dapat berjalan. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada nomor 5 ya. Nah, ini yang terakhir. Pak Raka merupakan guru IPS kelas 7. Beliau akan menerapkan pembelajaran berbasis experiential learning untuk materi aktivitas ekonomi masyarakat dengan meminta siswa bekerja dalam kelompok untuk mengamati dan mewawancarai pelaku usaha kecil di sekitar mereka. Seperti pedagang kaki lima, penjajah makanan keliling, warung, toko, pasar, dan sebagainya. Kemudian mereka akan menyusun laporan hasil pengamatan dan wawancaranya serta mempresentasikannya di kelas. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan pemahaman ekonomi lokal serta kerjasama komunikasi sosial serta keterampilan seperti empati, tanggung jawab, dan kemampuan presentasi. Namun saat menjelaskan rencana tersebut, beberapa siswa menyampaikan keberatan karena merasa kegiatan ini perlu merepotkan dan mempertanyakan mengapa tidak cukup belajar teori di kelas saja. Bagaimana sebaiknya Pak Raka mengatasi situasi ini? Nah, di sini jawabannya adalah E ya, yaitu memfasilitasi dialog kelas untuk mendengarkan kendala siswa lalu menekankan fleksibilitas, misalnya memperoleh pengamatan dan wawancara dilakukan di lingkungan terdekat dan waktu yang disepakati kelompok. Nah, sekarang kita klik cek ulang jawaban. Nah, ini untuk jawaban nomor 1 ya, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, kemudian di sini kita klik kumpulkan. Nah, di sini sudah muncul ya hasil dari post-test yaitu 25/25 ya. Yang artinya itu setiap jawabannya itu adalah poinnya 5 ya. Ini semuanya poinnya adalah 5. Nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5 ya. Nah, kemudian kita klik keluar ya. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk post-testnya itu sudah semuanya dilakukan ya ataupun dikerjakan. Nah, langkah selanjutnya adalah mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki kesulitan ataupun kebingungan ya, nanti Bapak Ibu bisa untuk gabung di Telegram Pak Guru Wali ya. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa untuk menghubungi admin Telegram Pak Guru Wali ya. Silahkan klik pesan yang disematkan. Kemudian klik hubungi admin Telegram Pak Guru Wali. Nah, silahkan untuk beritahukan kendala Bapak Ibu bisa jadi dalam login, dalam sertifikasi pendidik, ataupun kesulitan dalam post-test, ataupun dalam pembuatan jurnal pembelajaran. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.